Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Ajwa Rangkuti, channel berbagi informasi pendidikan, tutorial, dan pembelajaran bahasa Inggris. Pada postingan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peraturan menteri ya, ini baru keluar kemarin, peraturan menteri pendidikan dasar dan menengah nomor 8 tahun 2005 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOS ya, BOS SP. Oke, kita akan lihat apa sih yang membedakan uh, Juknis BOS di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Ini penjelasan, kemudian kita akan melihat ini ada sekitar 45 halaman Juknis BOS 2025. Dan di bab penerima dana itu kita lihat dulu dana BOP ini kan BOP PAUD ya untuk PAUD atau TK. Itu untuk taman kanak-kanak, kelompok bermain, sanggar kegiatan belajar atau SKB, atau dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Ya, di sini dijelaskan bahwa untuk mendapatkan BOP itu sekolah itu harus ada NPSN, kemudian Dapodik, dan harus update datanya sebelum 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Izin rekening ya, ini sama seperti yang tahun lalu. Sedangkan BOS meliputi penerimanya ada SD, SMP, SMA, dan SMK. BOS juga terdiri dari dua, BOS reguler dan BOS kinerja. Ya, syaratnya sama. MPSN, uh, update sebelum 31 Agustus, cut off-nya 31 Agustus, izin operasional, kemudian rekening, ya, sama. Kemudian untuk BOS kinerja itu adalah sekolah yang memiliki prestasi atau kinerja terbaik. Ya, apa itu bos bos kinerja? Eh, Memiliki satu penghargaan di sini di pasal 10 poin B, sertifikat prestasi pada ajang talenta yang diadakan BPTI ya di tingkat provinsi nasional ataupun internasional. Kemudian juga pilihan termasuk dalam salah satu satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai program SMK Pusat Unggulan. Ya, ini mungkin akan dapat bos kinerja. Dan di poin 3 ini, yang eh, prestasi pada ajang talenta sebagaimana dimaksud lebih merupakan prestasi yang diselenggarakan oleh kementerian dan diperoleh 2 tahun sebelum tahun anggaran berkenaan. Nah, seperti itu. Sekolah yang memiliki kinerja terbaik ya dimaksud dalam pasal 9 itu 15% memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional. Itu asesmen yang berhubungan dengan rapor pendidikan, kemudian memiliki pengalaman melaksanakan program prioritas kementerian dalam 3 tahun terakhir. Seperti itu. Ya, ini tentang bos kinerja. Untuk BOP itu meliputi sanggar kegiatan belajar SKB dan untuk pusat kegiatan belajar masyarakat itu PKBM. Ya, syaratnya sama untuk penerima yaitu NPSN, izin operasional, data real sebelum 31 Agustus tahun sebelumnya, kemudian rekening satuan uh, pendidikan. Ya, seperti itu. Itu sama juga dengan bos BOP kesetaraan kerja. Kemudian besaran ya pasal 18 ini besaran alokasi dihitung berdasarkan jumlah besaran satuan biaya dana BOP PAUD pada masing-masing daerah. Ya, kemudian satuan biaya dana, kemudian siswanya juga jumlah peserta didik itu harus ada NISN untuk bisa cair ya. Kemudian
Ini adalah ada nanti akan saya share di link deskripsi. Kemudian apalagi yang membedakan? Ya, ini pasal 27 sama. Untuk yang pasal 26 itu poin tiganya adalah peserta didik berusia paling rendah 7 tahun dan belum memasuki usia 25 yang memiliki NISN pada satuan kesetaraan. Seperti itu. Kemudian di pasal 35 ini adalah komponen penggunaan, itu ada PPDB, pengembangan keperpustakaan, pelaksanaan kegiatan belajar, kegiatan evaluasi, assessment, kemudian administrasi kegiatan, pengembangan profesi pendidik, pembiayaan, pemeliharaan, penyelenggaraan kegiatan, kemudian pembayaran honor. Ada yang membedakan di sini di uh, Juknis 2025 ini kita pengembangan perpustakaan atau membeli buku ya, perpustakaan itu terutama buku, penyediaan buku itu sekitar paling sedikit 10%. Ini yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Yang dimana peraturan sebelumnya tidak begitu diterapkan ya persennya. Kemudian poin 3 eh, ini juga untuk pemeliharaan, kalau dulu itu tidak dibatasi, sekarang dibatasi sekitar 20%. Seperti itu. Dari total pagu anggaran ya. Kemudian untuk pembayaran honor ya, kalau di juknis sebelumnya itu 50% maksimal, sekarang adalah 10-20% ya, seperti itu. Untuk penggunaan BOP ya, dana ini yang khusus BOP ya, itu kalau yang di sini BOP itu penggunaan pembelajarannya ialah pembelajaran mendalam atau deep learning, kemudian fokus kepada coding dan AI, kecerdasan artifisial. Nah, ini seperti itu. Nah, untuk BOS sama seperti BOP juga ada PPDB, pembelajaran pengembangan perpustakaan, dan lain-lain. Nah, peraturannya sama 10% dari jumlah alokasi dana BOS itu harus membeli atau buku atau pengembangan perpustakaan. Kemudian pemeliharaan 20% dari jumlah dana BOS. Untuk pembayaran bagi BOP itu PAUD itu sekitar 20%. Bagi PAUD negeri dan bagi yang PAUD swasta itu bisa yang diselenggarakan masyarakat itu 40%. Guru yang diberikan honor itu adalah bukan ASN, bukan ASN artinya bukan PNS, bukan P3K, tapi itu honor ya. Kemudian tercatat pada Dokodik memiliki NUP, UPTK ya, maupun pendidikan pendidik dan tenaga pendidikan kemudian belum mendapatkan tunjangan profesi guru seperti itu. Nah, untuk bos kinerja sama seperti tadi memiliki prestasi atau kinerja yang baik ya. Komponen dari bos kinerja itu sama seperti tahun lalu ya, asesmen dan pemetaan talenta, pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi dan pengelolaan manajemen dan ekosistem. Kemudian ini bisa Bapak Ibu baca, ini komponen penggunaan bagi kinerja bos kinerja itu fokus pada deep learning, kegiatan pembelajaran mendalam, dan coding dan activity AI. Ini bagi yang keempat tentang BOP, mungkin Bapak Ibu bisa baca lagi. Sama seperti tadi bahwa
pengembangan pustakaan itu sekitar 10%, pemeliharaan itu maksimal paling banyak 20%, kemudian tuh honor itu 20% bagi negeri dan 40% bagi swasta. Seperti itu. Ini penggunaan sisa dana itu bisa Bapak Ibu baca, kemudian ini laporan realisasi penggunaan juga bisa Bapak Ibu baca. Ya, ini sanksi bagi yang eh, tidak melaporkan. Laporan LPJ itu 2%, ya, dari 3% dan 4%. Itu dilakukan pengurangan. Oke, kemudian ini aturan-aturan yang hampir sama kayak seperti tahun lalu. Nah, ini komponen eh, untuk tim BOS atau BOP. Nah, dan ini adalah hal-hal pasal 60 ini surat yang dilarang dalam penggunaan BOP atau BOSP, transfer dana ke rekening pribadi, memulangkan untuk kepentingan pribadi, meminjamkan kepada pihak lain, perangkat lunak dilarang, membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan, menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan itu juga dilarang, kemudian membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan, membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, kemudian membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga pendidikan itu juga tidak bisa. Memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat itu tidak ya. Yang bisa kita lakukan di sekolah itu hanya dengan menggunakan BOS itu hanya kerusakan ringan ya. Sedang dan berat itu bisa diajukan di program DAK di kita usulkan ke Capdin atau ke Dinas Kabupaten Din uh, untuk diusulkan di program DAK atau program revitalisasi ya untuk tahun 2025. Kemudian ada membangun gedung dan ruangan baru itu tidak boleh dalam uh, BOS karena gedung dan ruangan baru itu program DAK atau program revitalisasi ya. Kemudian instrumen investasi itu juga tidak boleh membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, pendampingan terkait program dana BOSP juga tidak boleh. Kegiatan yang membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain itu juga tidak boleh. Menggunakan dana BOSP untuk kepentingan pribadi, kemudian menjadi distributor atau pengecer bahan pelajaran buku, alat permainan edukatif juga tidak boleh. Berarti ini ada 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu larangan yang ada di juknis ya, yang harus dipatuhi oleh sekolah. Ini pembinaan, pengawasan, ini Bapak Ibu bisa baca, kemudian pengelolaan dana, pemantauan, evaluasi, dan lain-lain itu Bapak Ibu bisa baca. Ini ada lampirannya untuk item-item yang bisa dilakukan di dana dana BOS ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi bahwa hal yang membedakan pertama itu ada BOS kinerja itu lebih difokuskan pada deep learning atau pembelajaran mendalam, coding, serta AI itu adalah program dari Bapak Menteri. Kemudian perpustakaan, pengembangan perpustakaan itu minimal 10% dari pagu anggaran dari uh, dana BOSP. Kemudian pemeliharaan itu ada sekitar 20% maksimal. Kemudian ada honor tadi ada 20 sampai di sekolah negeri dan 40% dari di swasta ya, sekolah yang dikelola oleh masyarakat itu 40%. Nah, seperti itu nanti Bapak Ibu bisa melihat uh, secara langsung. Bapak Ibu bisa download di link deskripsi di video saya ini. Uh,
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Eh, serta subscribe channel saya ini untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pendidikan. Terima kasih.